Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadarana bil jam'ah fi maqami mubarakah wal muwajjahah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Shadaqallahul adzim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan hidayah dan inayahnya kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang mulia ini dan dilanjutkan dengan acara rutin kita, yaitu yang diisi dengan kajian atau diskusi, yang mana alhamdulillah semua yang kita lakukan ini insyaallah akan menjadikan salah satu sarana untuk mendapatkan ridho dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan ke baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, sampai kepada umatnya, termasuk kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Besar harapan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jazaa kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seyogianya pada pagi hari ini yang isi parulik ya, parulik, tapi beliau kemarin di grup ternyata sedang diuji oleh Subhanahu wa taala, kurang begitu sehat gitu kan, sehingga pada pagi hari ini tidak bisa mengisi diskusi, dan kelihatannya ketua DKM kita juga yang biasa menghandle kelihatannya tidak bisa hadir juga pada pagi hari ini. Ya alhamdulillah, demi mengosong waktu sambil menunggu sholat isyraq kita, saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal dalam diskusi ini, walaupun nanti mungkin tidak seperti yang sudah dipersiapkan, Pak. Ini dadakan kan, ya materinya asal-asalan kita kan, itu. Yang penting insya Allah kalau duduknya di tempat majelis ilmu, apalagi diisi dengan kajian-kajian, duduknya saja kita sudah mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ya. Semua yang kita lakukan akan menjadikan salah satu sarana mendapatkan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada di kitab Nasoihul Ibad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan
ada berapa hal manusia, tipikal manusia yang akan mendapatkan kemuliaan, baik itu di dunia maupun di akhirat, dan orang itu akan mendapatkan, akan dimintakan ampunan oleh para malaikat, dan orang itu akan mendapatkan rasa manisnya ibadah, dan orang itu akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Siapa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafidho sab'a kalimatin, barang siapa yang bisa menjaga 7 kalimat, barang siapa yang menjaga 7 kalimat, fahuwa syarifun indallah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diistimewakan. Pak, kalau kita ada di satu riungan, misalnya, jangan jauh-jauh lah, ada kumpulan di lingkungan kita di KRW-an, kumpul satu perumahan, di situ hadir Bapak Lurah misalnya, tiba-tiba ada seorang dipanggil, bisa Pak, ke depan Pak, lalu dia disuruh duduk di samping Pak Lurah itu, kita itu satu kehormatan kan, bukan Pak? Itu satu kemuliaan, bukan buat orang itu salah satu kehormatan dan kemuliaan yang sangat luar biasa. Itu duniawi. Ini Allah Subhanahu wa taala yang akan memuliakan, di antaranya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakula inda btidai kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Tipikal yang pertama, tipe orang yang pertama, atau sifat orang yang pertama, karakter orang yang pertama yang akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah. Dan para malaikat akan meminta ampunan bagi orang itu, bahkan dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa nikmatnya ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan kebaikan dunia dan akhirat Allah akan berikan kepada orang itu. Ayyakulla inda btidai kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah orang yang selalu membacakan kalimat basmalah ketika memulai pekerjaan atau ucapan, yang sekiranya pekerjaan dan ucapan itu adalah pekerjaan yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita bangun tidur, mau sahur di bulan suci Ramadan ini. Tidak lupa, sahur itu adalah perintah daripada Rasul, tuntunan, bahkan disunahkan kita untuk bersahur. Jadi kalau kita walaupun kuat berpuasa tidak bersahur, tetapi kita tidak mendapatkan pahala daripada sahur itu. Bukan masalah kuat dan tidaknya puasa tidak sahur, tapi bagi orang yang selalu melaksanakan santapan sahur itu menambah amal kebaikan, karena itu adalah tuntunan, walaupun hanya sesuap seregut air itu disunahkan untuk bersahur, gitu loh. Nah, ketika kita mau melaksanakan itu dan diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka kita sudah termasuk orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memulai sesuatu pekerjaan dengan
menyebut asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat terhadap siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan apa? Semua kenikmatan yang kita rasakan itu adalah pemberian daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang didahulukan kita ucapkan adalah asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha coba. Makanya jangan sia-siakan amal kita. Mau berangkat ke masjid, sebelum melangkahkan kaki keluar dari gerbang pintu rumah masing-masing, awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Enteng, tapi pahalanya, imbalannya, ibu-ibu mau menyiapkan santapan sahur buat keluarganya, buat suaminya, buat anak-anaknya, diawali mau ngambil beras, mau masak nasi di rice cooker itu, awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mau nyuci, masukin ke mesin cuci, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kan nyuci itu adalah amal kebaikan. Walaupun itu tugas sebagai seorang suami, dilaksanakan oleh istri, pahalanya luar biasa. Dia mengabdi kepada suaminya. Awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma yuhibbullah, sesuatu pekerjaan yang Allah ridho terhadap pekerjaan itu, awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itulah titik paling pertama, sifat orang yang pertama yang akan mendapatkan kemuliaan. Ketika menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, para malaikat meminta ampun untuk orang itu. Coba Pak, kita membacakan basmalah, malaikat meminta ampun untuk kita. Banyak hal yang kita dapatkan ketika kita memulai pekerjaan yang baik, diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Enteng banget Pak ya. Apa susahnya menyebut? Kadang-kadang kita lupa. Makan aja nggak basmalah, nggak apa, nggak ingat yang ngasih nasi itu siapa, itu kan. Teram, itu kan. Nggak ingat itu. Semua kenikmatan itu adalah diberikan oleh Subhanahu wa ta'ala. Cabut kenikmatan itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak makanan tapi tidak bisa dimakan. Banyak minuman yang enak-enak tadi bisa diminum. Kenapa? Kelewatan. Sakit gigi kah? Gula darah, banyak dah. Banyak makanan tapi nggak bisa dimakan. Makanya kita diberi kesehatan ini sangat luar biasa. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesehatan itu. Maka awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Semua apapun aktivitas kita yang kita lakukan dijadikan sarana untuk mendapatkan keridhaan, kemuliaan, untuk supaya malaikat meminta ampunan kepada kita, maka akan bisa merasakan nikmat kita duduk di masjid ini. Pak, ada yang maksa kita duduk di masjid ini enggak? Saya salut luar biasa jemaah kita ini. Mudah-mudahan bisa menularkan. Tapi ya alhamdulillah, wajah-wajah lama, wajah-wajah tetap aja kita yang di sini. Alhamdulillah Pak, istiqomah kita. Masya Allah Pak, ini ada luar biasa. Ini kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Subhanahu wa ta'ala. Kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang bisa istiqomah duduk di tempat yang mulia ini. Emang kita gak dapat apa-apa di sini? Masya Allah Pak. Semua para malaikat meminta ampunan kepada orang-orang yang duduk di majlis yang mulia ini. Apalagi kita dari mulai berangkat dari rumah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke masjid, bacakan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Maksud ke masjid,
salat sunat tahiyatul masjid, usolli sunnatat tahiyatul masjid rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Jangan lupa nawaitu an a'taqifa fi hadal masjid. Berapa pahala yang dapatkan? Dari berangkat bismillah, masuk ke masjid doa Allahumma ftahli ababa rahmati, tahiyatul masjid, niat itikaf. Selama duduk di masjid, kalau diawali dengan niat itikaf di masjid, selama kita ada di sini mendapatkan ampunan daripada Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita duduk, maka jangan lupa kita niatkan masuk ke masjid itu niat itikaf di masjid. Entah berapa menit, entah berapa jam, apalagi kita mulai masuk masjid ini jam berapa tuh Pak? Biasanya rata-rata setengah 5 lah, sebelum 10 menit sebelum subuh kadang udah standby di masjid. Berapa jam sampai kita isyraq tuh Pak? Kalau gak diniatan iktikaf, sia-sia Pak. Kita boleh duduk di masjid mendapatkan pahala dari yang lainnya, tapi dari niat iktikafnya gak ada, karena tidak pakai niat iktikaf. Karena menurut ilmu fikih itu kemarin kan dijelaskan, tergantung pada niatnya. Kualitas dan kuantitas yang duduk di masjid ini nggak sama pahalanya, tergantung niatnya masing-masing. Mungkin tadi ada yang niat itikaf. Pak Rahmat tadi niat itikaf nggak? Ada yang nggak niat itikaf nggak? Kalau enggak, niatkan sekarang. Nawaitu an a'taqifa fi hadal masjid. Niat saya beritikaf di masjid sunnah. Gitu Pak. Sudah diawali dengan basmalah, masuk masjid membacakan doa Allahumma ftahli, dibukakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu sholat sunat tahiyatul masjid, lalu lihat iktikaf. Diisi dengan kajian pula. Ditutup dengan sholat isyraq pula. Masya Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan. Berlipat-lipat, Allah lipat gandakan pahalanya. Kalau kelihatan Pak, ibarat kita bisnis, modal 100.000 mendapatkan untung misalnya 300.000. Kira-kira kelihatan kan Pak ya untungnya? Semangat kah besok Pak? Cuman kalau urusan begini kan gak kelihatan. Yang mengukurnya adalah keimanan. Tergantung keimanan sejauh mana, sebesar mana keimanan yang kita miliki tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi. Kalau dianggap sepele, ya sudah. Tapi kalau kita, wah luar biasa ini nih, itu pasti kita akan sia-siakan itu Pak. Peluang usaha yang biasanya, yang keuntungannya sangat ini kan biasa pinter-pinter marketing. Wah, kalau ini tahu dijalanin jong gitu. Itu Pak. Jadi pahalanya luar biasa Pak. Jadi golongan yang pertama kata Rasulullah SAW yang akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dan para malaikat akan meminta ampunan bagi orang itu, dan bahkan dia akan diberikan rasa nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia akan diberikan kebaikan di dunia dan akhirat kelak, adalah orang yang selalu membacakan basmalah ketika memulai pekerjaan yang baik. Kecil-kecil aja kita Pak. Jangan muluk-muluk gitu kan. Fadhailul amal aja kita tentang keunggulan amaliyah, apalagi yang kita bawa kecuali itu. Harta yang kita kumpulkan dari berangkat pagi sampai malam, bahkan malam kita masih, kalau kita nggak bisa menggunakannya nggak ada apa-apanya. Ini amalan-amalan yang seperti inilah yang akan memberikan keuntungan kepada kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasul, wasaniyatu ayyakula inda firogi kulli syai'in alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua adalah tipikal yang akan mendapatkan kemuliaan, yang akan dimintakan ampunannya oleh para malaikat, dan dia akan mendapatkan kenikmatan di dalam melaksanakan ibadah, dan dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat
adalah orang yang selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ketika dia selesai melaksanakan sesuatu kebaikan. Selesai kajian, alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat kita, tenang batin, gak gundah gulana gitu loh. Kelihatan tuh galau banget itu. Duduk di masjid habis isyraq, santai pulang ke rumah itu. Kayak gak ada beban gitu loh Pak. Diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa susahnya mengucapkan kalimat alhamdulillah? Kita memuji kepada Allah Subhanahu. Kan alhamdulillah itu kalimat pujian terhadap siapa? Terhadap Allah yang sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Itulah kalimat syukur yang paling gampang diucapkan. Sebetulnya esensi syukur itu bukan seperti itu. Tasarruful abdi ala ni'amillah, itu esensi syukur yang sebenarnya. Menggunakan sesuatu fasilitas yang Allah berikan digunakan di jalan yang sekiranya Allah ridho tentang itu. Punya harta, kira-kira kalau diberikan ke masjid untuk misalnya perbaikan masjid, perawatan masjid, Allah kira-kira ridho. Nah, berarti kita sudah syukur terhadap harta yang Allah berikan. Lah jangan jauh-jauh lah. Mata kita, telinga kita, bibir kita, napas kita, kaki kita digunakan duduk di tempat yang mulia ini, kira-kira Allah ridho? Allah ridho. Saking ridhonya Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Para malaikat meminta ampunan kepada kita. Nah, itulah sebetulnya esensi syukur. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anggota badan dari mulai kepala sampai ujung kaki itu misalnya, tapi tidak pernah berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat, berat rasanya. Berarti itu tidak bersyukur. Paling tidaklah ketika kita diberikan nikmat, misalnya keinginan yang kita inginkan Allah kabulkan, misalnya ingin anak soleh, ingin harta yang barokah, kita paling tidak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segalanya kepada kita. Itulah yang kedua. Jadi jangan lupa ketika selesai melaksanakan kita pekerjaan, kan kita kerja, suami mencari nafkah untuk istrinya, pulang dari kantor jam 4:30 nyampe rumah udah macet-macetan di jalan, apalagi bulan puasa, sampai kita iftar aja kita di kendaraan misalnya, sampai rumah duduk di kursi, alhamdulillahirabbil alamin, sudah sampai rumah dalam keadaan selamat. Nah, itulah lisan yang mengucapkan kalimat alhamdulillah seperti itu, maka Allah akan berikan kemuliaan kepada orang itu. Malaikat meminta ampunan, kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kelak akan Allah berikan kepada orang itu. Di dunianya selalu baik, gak ada masalah. Setiap ada permasalahan cepat tuntas. Gak ada sebetulnya di dunia itu, gak ada seseorang yang tidak diberikan masalah. Dan kita gak usah takut dengan masalah sebetulnya, karena itulah sudah jadi suatu keniscayaan. Semuanya akan diberikan masalah. Yang takut itu satu masalah Allah tidak berikan jalan keluarnya. 1000 masalah tapi Allah berikan jalan 1000 keluar dari permasalahan itu. Kira-kira kita bingung gak Pak? Pak, saya masuk ke masjid ini 1, 2, 3 pintu, 3-tiganya dikunci. Kalau saya punya megang kuncinya, kira-kira bingung gak Pak keluar dari masjid ini? Bingung Pak.
Kalau gak punya kuncinya. Tapi kalau saya pegang kuncinya satu, boro-boro tiga-tiganya saya pegang, satu aja saya pegang. Ngapain bingung-bingung gitu kan? Sama kita ketika diberikan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah kasih kuncinya untuk keluar dari permasalahan itu, insya Allah semuanya akan. Jadi jangan takut dengan permasalahan, tapi kita harus menginginkan akan bisa keluar daripada permasalahan tersebut. Karena di sejatinya manusia itu akan selalu diberikan permasalahan. Karena itulah merupakan ujian. Wala nabluwanakum bisyarri wal khair. Kalian itu akan diuji kata Allah dengan kebaikan dan keburukan. Masuk kebaikan adalah nikmat. Masuk keburukan adalah musibah. Yang namanya nikmat adalah sesuatu yang kita inginkan, adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan keinginan kita. Itu adalah nikmat. Yang namanya musibah, sesuatu yang Allah berikan dan tidak sesuai dengan keinginan kita, itu namanya musibah. Kira-kira ada apa? Kira-kira misalnya kita yang anaknya itu nakal gitu, nggak ada kan? Lalu Allah kasih, nah itu musibah namanya. Tiba-tiba di perjalanan, serempet misalnya kendaraan kita, udah keluar marah-marah gitu orang gitu. Itu kan diinginkan, tapi Allah kasih. Itu namanya musibah. Tapi sejatinya memang Allah begitu, akan menguji kepada kita semua dengan dua ujian. Kebaikan dan keburukan. Yang dinamakan kebaikan nikmat, yang dinamakan keburukan adalah musibah. Wala nabluwannakum bisyarri wal khair. Kata Allah. Kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Jadi makanya jangan lupa ketika kita mendapatkan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita inginkan Allah kabulkan, suatu pekerjaan yang baik menurut Allah, kita akhiri dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Itu aja kita dawamkan, kita istiqomah di situ. Secara tidak langsung kita akan mendapatkan kemuliaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah di mana orang itu idza yadri lisanihi allama la yakni, apabila lisannya terpeleset dengan ucapan sesuatu yang tidak bermanfaat, istaghfirullah, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang Pak, lisan ini tidak kita sadari mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kita itu disuruh saum. Yang dimaksud saum itu kalau secara lugawi al-imsak. Kemarin kan kita menahan, mengekang. Kalau secara istilahnya kita menahan makan dan minum di siang hari, dari mulai pas imsak itu sampai kita menjelang waktunya maghrib, itu namanya saum. Tetapi yang dinamakan saum secara hakiki adalah kita harus bisa menjaga anggota tubuh kita dari sesuatu yang sekiranya Allah tidak ridho. Mata, pendengaran, lisan. Nah, seandainya lisan ini terpeleset, kalau kemarin bukan lisan lagi, sekarang terpeleset. Cari yang terpeleset. Kadang-kadang di grup ramai tuh saya kemarin tuh. Kadang-kadang di grup macam-macam. Itu di share lagi, itu udah kedaluarsa katanya itu. Dan itu Pak, kita ketika tahu ada yang koreksi ini, ternyata yang kita share itu salah, nggak jelas itu Pak, dari mana asal usulnya. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu, hapus itu, delete cuma hapus itu. Gitu. Kadang-kadang kita jangan main share aja, terjauh fitnah itu. Gak jelas sumbernya dari mana juga. Jadi bukan lisan lagi itu. Secara
harfiah, Rasul itu apabila seseorang mengucapkan sesuatu, yang sesuatu diucapkan itu tidak ada manfaatnya bagi dirinya, maka orang itu segera mengucapkan kalimat istighfar. Nah, orang-orang seperti ini kata Rasul, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dia akan mendapatkan, akan dimintakan ampunan oleh para malaikat, dan dia akan mendapatkan manisnya ibadah, halawatul ibadah. Tenang ibadah itu, Pak. Gak ada beban ibadah itu. Enteng banget. Rasanya nikmat gitu kalau duduk kita di masjid itu. Nah, rasa-rasa itulah tidak semuanya orang mendapatkannya kalau Allah tidak kasih. Bagaimana caranya? Ya, diantaranya ketika lisan kita terpeleset mengucapkan sesuatu yang tidak pantas untuk diucapkan, atau sesuatu yang tidak pantas dilakukan, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Habis caci-caci maki. Ini saya tuh dari kemarin pengen bertanya itu, orang tua kita itu siapa, Pak Anies ya? Kelihatan itu loh, Pak. Apa beliau sakit? Oh, pulang kampung. Sama Pak Tatang. Ya? Oh gitu ya, mudah-mudahan sembuhkan. Ini beberapa kali saya lihat tuh, kayaknya nggak udah lama ketemu Pak Anies. Oh iya. Masya Allah. Jadi gitu loh, Pak. Jadi ketika kita terpeleset lisan kita mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini biasanya canda gurau kita ini, Pak. Biasanya kita kepleset itu kalau kita lagi bercanda gitu loh. Biasanya gitu. Gak nyangka orang itu bisa tersinggung gara-gara ucapan kita, padahal kita mau bercanda. Yang kita candain lagi gak mood misalnya. Akhirnya kesinggung. Ya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah. Minta maaf kita. Insya Allah ketika kita beristighfar, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita berbanyak istighfar, tahlil, tahmid, tasbih kita diperbanyak guna memanfaatkan Ramadan ini. Karena kita nggak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih ada di dunia ini. Nggak ada, Pak, nggak ada yang tahu kan. Makanya mari kita bersama-sama pergunakanlah Ramadan ini sebaik-baiknya. Yang mudah-mudahan Ramadan ini seandainya ajal menjemput kita, kita persembahkan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik yang kita persembahkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan diisi berbagai macam amaliyah-amaliyah, termasuk kerja kita. Niatkan ibadah, emang itu perintah. Faida qodiyatus shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah, kata Allah. Selesai sholat mah udah bertebaran di muka ini, carilah karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki yang Allah cari. Tapi jangan lupa fadkurullaha dzikran katsira. Tetapi jangan lupa harus ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Allah perintahkan mencari rezekinya, dan jangan lupa harus ingat atas nikmat karunia. Karena semua yang kita lakukan ini kalau tidak ada bantuan Allah tidak bisa apa-apa kita. Ketika lisan ini terpeleset, jangan lupa ucapkan istighfar. Kalau kita dibaca dari dalam surah ketiga, dari mulai ayat 133 kalau salah itu. Ini yang dimulai dari wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra'i wal kadimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsin wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidunubnya. Jadi yang berpotensi mendapatkan titel mutakin kalau dibaca di ayat itu bukan orang yang sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan, atau bukan orang yang tidak pernah sama sekali melakukan dosa.
Tetapi Allah memberikan kesempatan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan, dia setelah melakukan kesalahan itu menyadari bahwa yang dia lakukan itu salah, lalu dia beristighfar kepada Allah. Ingat ujungnya. Maka dia tetap akan mendapatkan titel muttaqin. Jadi kita ini tidak boleh juga sentimen sama orang-orang yang ini. Siapa tahu di akhir hayatnya dia bisa seperti itu. Boleh jadi dia mungkin sekarang seperti itu, tapi di akhir hayatnya Allah rubah semuanya. Dia menjadi orang baik sehingga dia menyesali apa yang dia telah lakukan. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah beri kesempatan dengan titel muttaqin. Jadi kalau dibaca ayat itu, sarana untuk atau cara jalan menjadikan muttaqin itu bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali, tetapi orang yang pernah melakukan kesalahan punya potensi untuk menjadi muttaqin apabila dia mengetahui bahwa yang dia lakukan itu salah dan dia beristighfar. Walam yusiruna ala ma fa'alu. Dan setelah itu dia tidak melakukan lagi kesalahan itu. Maka dia angkat titelnya menjadi muttaqin. Itu berkah apa, Pak? Istighfar. Meminta ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala atas semua yang dia ucapkan, atas semua yang kita pernah lakukan. Itu. Maka kita diperintahkan untuk beristighfar. Bahkan bukan hanya untuk kita. Untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat bahkan itu jadi syarat, Pak. Doa ketika khutbah itu jadi syarat khutbah. Kalau khotib tidak membacakan doa, tidak membacakan, hilang syaratnya, tidak sah itu. Karena itulah bagian daripada syarat khutbah. Sholawat diantaranya itu mendoakan. Maka setiap khotib ditutup dengan doa. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu saking pentingnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga istighfar dijadikan syarat di khutbah tersebut. Maka ketika kita lisan terpeleset, anggota badan kita terpeleset melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan, jangan lupa kita beristighfar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertaubat atas apa yang telah lakukan, atas apa yang telah ucapkan. Insya Allah orang seperti ini akan mendapatkan kemuliaan, akan dimintakan ampunan oleh para malaikat, akan merasakan nikmatnya ibadah, dan dia akan diberikan kebaikan dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru 3 yang saya sampaikan, Pak. Jadi 3 tipikal diantaranya manusia yang akan mendapatkan kemuliaan Allah. Diantaranya adalah ayyakula inda btida'i kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Orang yang selalu memulai amalan kebaikan, pekerjaan yang baik dengan mengucapkan bismillah. Yang kedua, ayyakula inda firagi kulli syai'in alhamdulillah. Orang yang selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, memuji Allah ketika dia selesai melaksanakan kebaikan. Yang ketiga adalah orang yang selalu beristighfar apabila dia terpeleset melakukan kesalahan, baik secara lisan maupun secara perilaku. Insya Allah kalau kita sudah bisa mengamalkan itu, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimintakan ampunan oleh para malaikat, dan kita akan merasakan ketenangan di dalam melaksanakan ibadah dan kebaikan-kebaikan di dunia. Tidak ada fitnah, tidak apa. Kelak juga di akhirat sama akan diberikan oleh Subhanahu wa ta'ala. Yang jam berapa? 50 ya.
Untuk sementara mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan untuk mengisi kajian ini. Sebelum ditutup mungkin saya kasih waktu untuk diskusi atau mungkin ada yang dikoreksi atau yang ditambahkan. Ya, siapa dulu nih? Pak Jul dulu. Silakan Pak Jul. Pak Jul dulu katanya. Pak Atong kalah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dari 7 kalimat yang mau disampaikan nanti kita sudah bertiga ya. Baru ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan astagfirullah. Kalau ada umur saya sampaikan nanti Pak. Kalau misalnya kita memulai sesuatu pekerjaan, dimulai dengan basmalah tadi ada kemuliaan yang kita lakukan. Tapi bagaimana kalau kita kelupaan ini, misalnya kalau makan gitu kan, kelupaan misalnya kan ada kan Bismillah, kita baca Bismillah, setelah ingat baca Bismillah, akhirin ya. Nah, bagaimana untuk kalau kita kelupaan baca hamdalah sama alhamdulillah sama istighfar tadi, kelupaan juga gitu. Kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya namanya lupa manusia Pak. Puasa juga nggak batal kalau lupa. Pak Jul datang ke rumah pagi makan udah kenyang. Apa makan? Iya puasa Pak. Puasa udah kenyang. Alhamdulillah. Nggak apa-apa Pak. Kalau lupa kata Rasul kan, kalau lupa di awal ya ucapkan aja, ketika ingat ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sholat aja lupa Pak. Sholatnya ketika ingat kita sholat kan. Kata Rasul begitu kan, artinya kodok, bahasanya kodok. Kalau bahasa Rasul kan, kalau dia lupa sholat, misalnya ketika ingat langsung sholat, itu nama bahasa fikih, itu namanya kodok Pak. Kalau di sholat di dalam waktu namanya ada. Jadi itu perbedaannya. Kalau melaksanakan sholat di luar waktunya sholat, yang sudah ditetapkan itu namanya kodok. Bahasanya, bahasa fikihnya begitu. Bahasa Rasulnya, sholatlah ketika kamu ingat. Itu. Tapi bahasa fikihnya itu kodok bahasanya. Kodok itu melaksanakan suatu sholat yang bukan di waktunya. Sholat duhur ketika ingatnya asar gak sholat duhur tadi saya laksanakan di situ, namanya kodok itu. Nah itu juga sama Pak, itu namanya kodok basmalah namanya. Kodok alhamdulillah, kodok istighfar. Kata Pak JK dulu, lebih baik terlambat daripada tidak. Jadi kapan ingatnya ucapkan aja basmalah. Saking pentingnya, ada ulama yang berpendapat saking pentingnya membacakan basmalah, maka ketika kita membaca surah di dalam Al-Quran, maka ketika baca di tengah-tengah surah juga, maka itu disunahkan untuk membaca basmalah. Kalau imam nurutut nih dari alif lam mim, kalau di rakaat pertama udah baca basmalah, lalu ayatnya melanjutkan dari ayat runtutan itu, maka tidak disunahkan untuk membaca basmalah di rakaat kedua. Tapi kalau ayatnya berbeda, di surah berbeda, maka di dalam ilmu fikih memulai ayat itu disunahkan juga membaca basmalah. Makanya saya kalau baca alif lam mim selesai sampai itu lalu dilanjutkan ya Yuhannasu mutu rabbakumuladi. Nah itu kan melanjutkan di rakaat kedua nggak disunahkan baca basmalah karena itu masih satu runtutan ayatnya gitu. Makanya kalau beda-beda surah, pertama surah Ad-Duha, yang kedua misalnya surah Al-Isra, misal Alam Nasrah, misalnya Al-Insyirah, itu disunahkan baca basmalah. Di tengah-tengah surah, apalagi itu awal surah, baca ayat di tengah-tengah ayat pun misalnya itu disunahkan menurut ilmu fikih membacakan basmalah. Itu saking pentingnya membaca basmalah. Itu. Jadi kodok namanya Pak. Jadi kalau lupa di awal, kodokannya di tengah. Ingatnya di akhir aja kita baca basmalah. Makannya udah kenyang, tadi lupa bismillah. Bismillah kodok namanya Pak. Itu gitu Pak Jul ya. Jadi memang basmalah itu memang sangat luar biasa Pak. Jadi saking-sakingnya itu kalau enggak di awal, di tengah, kalau enggak ingatnya baca basmalah di situ. Istighfar, apalagi istighfar. Melakukan dosanya kemarin kita nyaci-nyaci orang, baru sadarnya besoknya. Astagfirullah kemarin. Enggak apa-apa istighfar di situ. Ketika kita ingat bahwa kemarin itu mencaci-caci orang,
Kita baru sadar kemarin, baru-baru ingat istighfar, baru lagi emosi kita kan. Lagi emosi, baru-baru ingat, baru sadar. Kan biasanya begitu. Istri sendiri caci-caci maki. Acar pengen lu. Udah sadar, ya Allah, istri gua kok dicaci-caci maki, dia itu yang tahu tentang dia. Gimana Pak? Kadang-kadang lupa Kak. Setan namanya juga kan. Udah sadar, kata istrinya, awas lu kalau mau katanya. Ya Pak, kasih gitu kan. Itu Pak. Jangan galak-galak itu Pak. Baru ingat kemarin kita marahin istri, baru ingat, ya Allah, istighfar kita, astagfirullah, ya Allah, istri sendiri saya caci maki padahal dia itu sudah banyak memberikan kenikmatan kepada saya. Aib kita hanya istri kita yang tahu. Bener Pak? Tetangga gak tahu Pak aib kita sama istri. Siapa yang gak tahu aib suaminya? Ataupun suami yang siapa yang gak tahu aib istrinya? Makanya dalam Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Laki-laki adalah pakaian buat perempuan, begitupun sebaliknya. Maka saling menutupkan aiban itu. Jangan saling jelek, biasanya udah pisah nih. Baru paling jelek. Wah, istri saya dulu begini-begini. Kalau udah gak butuh dijelek-jelekin gitu kan. Jangan. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, namanya istighfar kodok Pak Julin. Atau ayo Pak, enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbuat salah, ingat istighfar. Jadi zaman sekarang kan banyak orang yang men-share berita-berita yang kurang baik, gitu ya. Artinya, misalnya ada unsur fitnahnya. Gitu. Yang saya tahu kan kalau misalnya kita berbuat kepada orang, kita kan harus minta maaf dulu. Iya betul. Terus kalau kayak begitu tuh gimana tuh Pak? Ini kita, wah ini ada tendensi atau ada fitnah misalnya, berita belum dicek gitu kebenarannya, kita udah share. Iya, validannya seperti apa? Kita istighfar gitu, gimana? Paling tidak kalau di grup Pak, kita meralat Pak. Atas apa yang kita di-share tadi itu mohon maaf saya salah share, ternyata ini kurang gak valid misalnya, ternyata ini fitnah, saya mohon maaf. Barangkali ada terpengaruhi oleh konten yang kita share tadi gitu loh Pak. Paling tidak kita di grup itu minta maaf, kan kita gak ditujuan ke siapapun kan. Kalau di grup itu gak menujuin ke seseorang kan biasanya gitu kan. Tahu-taunya itu salah misalnya, ternyata ada fitnah ke seseorang. Kita paling tidak minta maaf di grup itu meralat apa yang kita telah share tadi. Pak, mohon maaf saya yang share tadi itu misalnya, jangan malu-malu kita. Saya nggak ini dulu misalnya langsung share, ternyata ada yang ngasih tahu ini, terima kasih udah diingatkan gitu kan, dan saya minta maaf atas sharean itu udah saya delete gitu kan, hapuslah itu gitu kan. Minimal begitu Pak. Kecuali kalau memang tahu kita misalnya chat-chatan sama seseorang dan dia caci maki sama kita, kalau bisa kita datang kepada orang itu minta maaf paling tidak melalui chat lagi. Wah kalau datang saya udah habis nih sama dia. Ya udah chat lagi dulu Pak. Mau dibaca apa enggak sama dia? Lalu kita beristighfar. Paling tidak kan dia udah tahu bahwa kita udah minta maaf. Wal afina aninas kan. Jadi wah kita mau minta maaf kepada dia kan, caci maki dia. Walaupun di chat tetap aja. Baik caci maki secara langsung walaupun di chatan itu sama aja caci maki. Cuman cara minta maaf seperti apa? Kalau berani kita langsung datang ke dia minta maaf. Kalau berani chat lagi kita minta maaf. Terlepas dia memaafkan apa tidak bukan urusan kita, itu hak dia. Kewajiban kita yang melakukan kesalahan adalah minta maaf dan kita beristighfar. Kalau untuk memaafkan bukan hak kita. Kalau dia bisa memaafkan itu derajatnya lebih tinggi daripada kita yang minta maaf. Kata Allah kan begitu. Memaafkan seseorang, minta maaf itu berat. Ada yang lebih berat, memaafkan. Derajatnya lebih tinggi daripada orang yang minta maaf. Yang penting ada bahasa kita, baik secara langsung atau secara tulisan, gitu. Minta maaf Pak, saya tadi misalnya saya minta begini-begini, mau balas apakah urusan dia, gitu kan. Yang penting kita sudah menyampaikan rasa minta maaf dan mengakui atas kesalahan kita, lalu kita beristighfar. Emang kewajiban kita ketika melakukan dosa terhadap hak adami, kita harus minta ridho dan minta halal. Tidak cukup dengan beristighfar.
Kalau ada harta seorang yang kita ambil, balikin hartanya dan kita minta maaf. Itu kewajiban adami. Lalu kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih mudah, bukan ngentengin ya. Lebih mudah kita berlaku dosa langsung terhadap Allah daripada melalui seseorang. Berat kita untuk minta maafnya, minta ampunnya. Kalau dosa ninggalin sholat kepada Allah, minta maaf, kita beristighfar, bertaubat, langsung kita sujud bersendiri. Tapi kalau kita caci-caci maki orang atau hak orang diambil, lalu kita sadar bahwa itu salah, kita balikin, berat rasanya. Gak mungkin Allah memaafkan kita kalau hubungan kita sama orang itu belum islah. Itu loh Pak. Jadi kalau kita di grup, paling tidak saya juga kadang Pak, ternyata, nah itu berita kita udah ngapain gitu, malu. Mohon maaf, tadi salah share misalnya gitu kan. Takutnya ada yang terpengaruhi dengan yang kita tadi share itu. Dan kita hapus juga. Mau tolong dihapus gitu kan. Udah kita minta tolong di grup itu supaya jangan di-share lagi sama orang yang lain gitu. Kita jariah dosa itu. Karena benar nggak setiap kita share begitu ada tanggung jawabnya? Semua yang kita lakukan itu ada pertanggungjawaban. Semua yang kita lakukan, semua yang ucapan itu akan kembali kepada diri kita. Ada jariah kebaikan, ada jariah dosa. Termasuk kita sarsur-sarser kejelekan, lalu itu di-share lagi sama orang itu. Yang pertama kali men-share fitnah itu, dia akan semakin numpuk, semakin banyak yang menge-share tentang fitnah itu, dia semakin banyak untuk mendapatkan jariah kejelekannya, keburukannya. Jariah dosa jariah. Gitu Pak. Sama kalau amal ada jariah, dosa juga ada jariahnya. Gitu. Makanya kita tuh Masya Allah, sekarang itu peluang untuk berbuat dosa itu makin banyak Pak. Kalau dulu mungkin yang kita caci maki itu hanya tetangga lah yang ketemu. Tapi sekarang orang di luar sana bisa kita caci maki melalui medsos. Jari kita itu bisa caci orang loh Pak. Bener gak Pak? Saya gini loh Pak. Kalau dulu istri kita buka aurat keluar rumah, paling yang lihat siapa? Tetangga yang bukan muhrim. Lalu istri kita selfie, tak update di medsos. Berapa ribu orang yang melihat aurat istri kita? Pernahkah kita mengingatkan istri kita, jangan melakukan hal itu? Itu akan dilihat yang bukan muhrimnya. Berbuka aurat, ya kalau tertutup gak apa-apa. Rambutnya terbuka, bahkan dia seksi, lalu dipertontonkan di medsos. Berapa ribu yang lihat aurat dia? Kalau suaminya gak pernah mengingatkan itu, jariah dosa buat suaminya. Hati-hati Pak. Kalau dulu yang bisa melihat cuma tetangga, keluar rumah, istri kita nggak pakai misalnya pakaian yang senonoh, lewat yang lihat cuma tetangga. Sekarang bukan hanya tetangga yang melihat, ribuan orang yang buka medsos dia akan melihat tentang keadaan dia, dan dia akan mendapatkan dosa, dan dosa itu akan kembali kepada suaminya seandainya suaminya tidak pernah mengingatkan istrinya. Atau anak kita main medsos, perempuan yang sudah balik mempertontonkan auratnya, lalu kita tidak pernah mengingatkannya. Hati-hati, jariah akan balik kepada orang tuanya, karena itu ada tanggung jawab orang tua. Hati-hati Pak. Jadi untuk jariah mendapatkan makin banyak sekarang Pak. Bukan hanya jariah kebaikan saja, sisi negatifnya dari medsos ini sangat luar biasa Pak. Sangat luar biasa Pak. Makanya ya mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan kita dijaga, hati kita dijaga, jari kita dijaga, kita saling mengingatkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan kita sebagai termasuk anak orang yang dayus, kita membiarkan keluarga kita bergelimang dosa dan kita diam saja. Kita akan terbawa arus oleh dia. Kita ingatkan, setelah diingatkan itu udah lepas kewajiban kita. Entah dia mau nurut apa enggak bukan hak kita. Yang penting kita mau mengingatkan, itu aja sebetulnya. Mungkin itu Pak ya yang saya sampaikan. Sekali lagi sebelum tutup saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan mungkin banyak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh jamaah. Mohon maklum. Dan itu kebodohan saya pribadi kepada jamaah. Saya minta maaf kepada Allah. Saya beristighfar. Sebelum kita tutup, mari bacakan dulu kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.